Saudara, di periode kedua kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pemberantasan kasus korupsi harus mendapatkan perhatian khusus. Pasalnya, kalau kita lihat indeks persepsi korupsi di Indonesia cenderung turun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pada tahun 2018, saudara, indeks persepsi korupsi di Indonesia mendapatkan skor 38 di peringkat 89. Setahun kemudian, indeks persepsi korupsi di Indonesia naik ke skor 40 dan berada di peringkat 85 dari 180 negara. Dari tahun 2019 ini menjadi indeks pencapaian skor persepsi korupsi yang tertinggi sepanjang 25 tahun terakhir. Sementara tahun lalu, saudara, di 2022 skor indeks korupsi di Indonesia merosot tajam. Ini ke 34 dengan peringkat 110 dari 180 negara. Ini jadi penurunan skor indeks korupsi paling tajam sejak tahun 1955. Penurunan skor indeks persepsi korupsi di Indonesia seiring dengan banyaknya pejabat publik yang terseret kasus korupsi dan juga hukum. Kalau kita lihat sosok-sosoknya sudah ada di samping kiri saya, ini sepanjang 2019 sampai 2022. Ada 5 Menteri Jokowi yang terjerat kasus korupsi, dari Mensos Juliari Batubara, Jody G. Plate yang terseret kasus korupsi BTS saat menjabat sebagai Menkominfo, ada Syahrul Yassin Limpo yang terseret kasus korupsi di Kementan, ada juga Menteri Kelautan Edi Prabowo hingga Edward Hiarie yang terkait kasus suap dan juga gratifikasi saat menjabat sebagai Wamenkumham. Tapi tak hanya menteri, yang cukup menghebohkan adalah Ketua KPK Firly Bahuri yang juga jadi tersangka untuk kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi. Selain itu, berdasarkan laporan tren penindakan kasus korupsi yang dikeluarkan oleh ICW setiap tahun, setidaknya datanya ini terdapat lebih dari 60 kepala daerah yang terjerat kasus korupsi sepanjang 2019 hingga 2022. Lalu bagaimana capaian Indonesia di bidang demokrasi? Ternyata kalau kita lihat capaian kebebasan sipil di Indonesia belum juga baik jika diukur dari standar global. Kita lihat mengacu data The Economist Intelligence Unit, skor demokrasi Indonesia cenderung turun sejak 2015. Ini dengan angka di bawah 7%. Meski demikian, The Economist Intelligence Unit melaporkan pada tahun 2021, indeks demokrasi Indonesia tercatat 6,71. Naik jika dibandingkan tahun 2020 yang tercatat 6,30 dan 2019 yang mencapai 6,48. Trennya positif, saudara, tapi kebebasan sipil masih jadi pekerjaan rumah. Selain itu, indeks demokrasi Indonesia 2020 juga masih kalah dengan sejumlah negara yang ada di kawasan Asia Tenggara, seperti misalnya Malaysia, Timur Leste, juga Filipina. Perlindungan kebebasan sipil, independensi lembaga yudisial dinilai bisa memperbaiki kualitas demokrasi.